Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue bakal bahas mendingan pilih mobil matic atau mobil manual. Karena gue sempat terima beberapa kali pertanyaan baik di YouTube maupun di grup Baleno Hatchback Facelift New Age 2022 Up di Facebook. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin tertarik atau udah beli Baleno 2022, gue ajak teman-teman untuk gabung di grup Facebooknya. Teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi. Kenapa gue tertarik untuk bahas topik ini? Karena jujur ini menjadi salah satu kebimbangan gue juga waktu sebelum beli Baleno 2022. Oh ya, gue di sini hanya sharing aja, jadi mungkin bakal ada perbedaan pendapat dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kasih pendapat, boleh banget teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oh ya, mau sedikit cerita, jadi sebelum beli Baleno 2022 ini, mobil gue yang sebelumnya itu bertransmisi manual, yaitu Kia Picanto 2013. Nah, sebelumnya gue juga pernah pakai Hyundai Avega, itu manual juga. Sebelumnya kalau Suzuki gue sempat pakai Baleno yang tahun 2002. Kemudian Suzuki Karimun yang kotak yang dulu yang tahun 2000-an. Jadi gue sekarang bakal bahas mulai dari mobil manual, kelebihannya apa aja, dan nanti gue bakal bahas kekurangannya apa aja versi gue. Jadi menurut yang gue tahu. Kelebihan yang pertama, kalau misalnya teman-teman beli, kayaknya walaupun beli baru ataupun second, biasa mobil yang bertransmisi manual itu relatif lebih murah ya. Ini gue bahas secara general aja ya, karena rata-rata kalau misalnya mobil manual dan matic itu biasa ada selisih sekitar 10-20 juta, tergantung mereknya. Kemudian yang kedua, kelebihannya itu lebih responsif. Kenapa? Karena perpindahan giginya itu bisa sesuai dengan keinginan drivernya. Jadi kapan aja waktunya mindahin gigi itu tergantung dari drivernya. Bisa bener-bener maksimal banget sampai nafasnya di ujung baru ganti gigi. Sedangkan kalau misalnya matic itu kan biasanya ditentukan sama komputer ya di mobilnya itu, jadi bukan sesuai keinginan dari drivernya sendiri. Jadi mungkin lebih cocok buat teman-teman yang suka speeding atau kebut-kebutan. Makanya kenapa bahkan di mobil yang mahal sekalipun seperti GR Yaris ataupun Civic Type R itu transmisinya manual. Padahal bukan mobil murah loh, harganya hampir bahkan ada yang udah 1M ke atas ya. Kelebihan yang ketiga berdasarkan pengalaman gua yaitu maintenance-nya lebih murah. Karena untuk transmisi manual ini berdasarkan pengalaman di mobil gue yang sebelumnya ya, ini karena gua beli yang Picanto 2013 itu dari baru. Jadi gua tuh kemarin baru ganti kopling set setelah pakai hampir 10 tahun. Kemarin itu gue ganti kopling set sekitar 1,5 juta ya. Jadi dalam 10 tahun pengeluaran gue untuk maintenance transmisi manual itu hanya 1,5 juta aja untuk transmisinya ya, itu nggak termasuk dengan ganti oli. Dan bahkan cuman ini jangan dicontoh ya, karena ini jujur gue juga sebelumnya nggak tahu kalau transmisi manual itu punya oli transmisi yang ternyata harus diganti rutin. Sedangkan gue selama ini nggak tahu, dan setiap servis even di bengkel resmi itu nggak pernah disuruh diganti oli transmisinya. Jadi gue baru ganti oli transmisi satu kali pas waktu ganti kopling set kemarin. Berarti hampir 9 tahun itu gue gak ganti oli transmisi. Dan mobilnya gak ada masalah sama sekali sih, baik di transmisi maupun di mesinnya. Tapi sekali lagi ini kesalahan gue, dan gue benar-benar gak tahu bahwa oli transmisi manual itu harus diganti juga secara rutin. Kelebihan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu cenderung lebih hemat bahan bakar. Kenapa? Karena tadi yang kedua itu kan kelebihannya perpindahan gigi bisa sesuai dengan keinginan drivernya. Jadi bisa sesuai timingnya, yang otomatis bakal ngaruh ke konsumsi bahan bakarnya. Dan biasanya kalau mobil di bawah 1400 atau 1500 cc itu sebaiknya transmisinya manual aja. Karena kalau misalnya matic bakal jauh lebih boros lagi, karena mesinnya kapasitasnya kecil, tenaganya otomatis kecil juga, dan kita lebih dipush untuk ngegas lebih dalam lagi. Ini yang bikin lebih boros untuk mesin yang di bawah 1400 kalau dari pengalaman gua.
Nah, sekarang kita mau bahas kekurangannya dari mobil bertransmisi manual. Yang pertama itu, kalau sering ketemu macet atau sering di posisi nanjak, itu bakal bikin kaki kiri kita lebih cepat pegel. Kenapa? Karena nahan kopling biasanya. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali bisa nyetir mobil dan belajarnya pakai manual, ini bener-bener salah satu tantangan ya. Tapi kalau misalnya udah lama-lama pakai mobil manual ya pasti jadi biasa juga ya. Kekurangan yang kedua, waktu jual bekas cenderung lebih sulit. Kenapa? Karena zaman sekarang kayaknya orang lebih suka cari mobil matic ya, apalagi untuk di perkotaan karena sering ketemu macet mungkin. Jadi lebih nyantai, kaki kiri nggak cepet pegel. Kalau soal harga sebetulnya relatif ya, karena tergantung kondisi mobilnya juga. Dan karena waktu harga belinya juga memang mobil bertransmisi manual itu relatif lebih murah dibanding yang matic. Jadi wajar aja kalau misalnya waktu dijual bekasnya juga pasti lebih murah dibanding yang matic. Oke, jadi kesimpulannya lebih baik pilih manual kalau teman-teman rute sehari-harinya itu jarang ketemu macet. Atau misalnya seringnya peginya malam kayak gua biasa pergi itu di atas jam 6 atau jam 7 sore, jadi jarang banget ketemu macet. Karena kalau misalnya lalu lintas lancar itu sebetulnya nyetir manual itu kan bakal jadi jarang oper-oper gigi ya, jadi serasa matic juga sebetulnya. Kan kadang yang bikin capeknya manual itu kan kalau misalnya abis kita berhenti sebentar terus kita harus oper lagi ke gigi satu waktu mau mulai jalan, misalnya waktu macet atau waktu lewat polisi tidur yang cukup tinggi. Biasa kalau misalnya kita dari speed gigi 3 kemudian ada polisi tidur, kita kan pasti otomatis harus balikin lagi ke gigi 1. Nah ini yang biasanya bikin pegel. Dan selanjutnya kalau misalnya teman-teman memang baru belajar nyetir dan gak mau repot atau gak mau tegang waktu di tanjakan, itu better teman-teman jangan beli mobil manual ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang udah menguasai mobil manual, seharusnya sih tanjakan atau macet di tanjakan itu nggak jadi masalah. Makanya memang pemilihan transmisi mobil ini tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa tanya ke orang mendingan matic atau manual, karena mungkin kebutuhannya bisa beda-beda. Mungkin buat teman-teman yang stay-nya di Jakarta, yang tiap hari ngantor misalnya, pulang pergi ketemu macet, itu pastinya jangan ngambil manual ya. Bisa-bisa kakinya bakal pegel tiap hari. Oh ya, yang selanjutnya gue bisa bilang mobil manual itu lebih safety. Kenapa? Karena gue sering denger beberapa kasus kecelakaan itu karena orangnya panik. Yang harusnya nginjak rem jadi nginjak gas. Nah ini kemungkinan kecil terjadi di mobil manual. Kenapa? Karena kalau misalnya kita angkat kaki dari pedal kopling kecepatan, itu mobil bakal mati mesinnya. Jadi bakal lebih aman ya. Oke, nextnya gue bakal bahas tentang mobil bertransmisi automatic. Kelebihan yang pertama pastinya kenyamanan. Kaki kiri bakal lebih santai karena nggak perlu nginjek kopling, cuman cukup gas rem doang. Dan bahkan di beberapa mobil yang modern itu udah punya fitur hill start assist, atau kalau misalnya di Suzuki namanya hill hold control. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanjakan macet misalnya, atau memang perlu berhenti di rem waktu parkiran basement misalnya, nah itu kan mobil berhenti. Ketika kita nginjek dari pedal rem ke pedal gas, itu mobil nggak akan turun lagi kalau ada fitur ini. Dan fitur ini kalau misalnya di Suzuki Baleno 2022 itu hanya ada di mobil yang bertransmisi automatic. Jadi di yang versi transmisi manual itu nggak ada fitur yang hill hold controlnya. Jadi betul-betul harus mainin pedal kopling dan rem. Jadi buat teman-teman yang baru belajar mobil atau baru punya SIM, nah ini bakal jauh lebih mudah ya. Nggak perlu tegang waktu ditanjakan karena ada fitur ini. Jadi aman, mobil nggak akan mundur di tanjakan waktu perpindahan dari injak pedal rem ke pedal gas. Kelebihan yang selanjutnya, kalau misalnya teman-teman bosen atau mau ganti mobil, itu jual mobil matic jauh lebih mudah karena lebih banyak peminatnya. Kalau misalnya soal harga tinggi atau rendahnya itu balik lagi ke kondisinya.
Asalkan teman-teman betul-betul merawat transmisi maticnya dan juga dalam penggunaannya itu sesuai dengan aturan menggunakan mobil matic yang benar. Ini pernah gue bahas sih di video-video sebelumnya. Misalnya ganti posisi dari R ke D atau sebaliknya itu harus mobilnya dalam keadaan berhenti sempurna. Dan juga waktu parkir itu kita harus naikin rem tangan dulu sebelum geser transmisi ke P. Itu yang bakal bikin transmisi maticnya berumur panjang dan gak ada masalah dalam penggunaannya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas kekurangan dari mobil yang bertransmisi matic. Sebetulnya ini secara nggak langsung jadi kayak kebalikan dari keuntungan mobil bertransmisi manual. Nah, kekurangan mobil bertransmisi matic adalah yang pertama, harga mobil ketika baru ataupun bekas itu pastinya lebih mahal dibanding yang bertransmisi manual. Dan kalau misalnya teman-teman beli mobil matic dalam kondisi bekas, itu teman-teman harus betul-betul cek transmisi maticnya. Kenapa? Karena kalau misalnya user sebelumnya itu pakainya jorok atau asal dan juga jarang diganti oli transmisinya, itu teman-teman kalau misalnya gearboxnya rusak dan harus turun itu biayanya besar sekali. Oh ya, tipe mobil transmisi matic juga ada beberapa ya. Ada yang AT konvensional, ada juga yang CVT, ada juga yang dual clutch. Itu tergantung merek dan tipe mobilnya. Nah, untuk yang di Baleno ini kebetulan tipe automaticnya itu masih yang AT konvensional 4 speed. Ini juga alasan kenapa gua ambil Baleno 2022 ini yang automatic. Karena transmisi AT-nya itu masih yang bisa dibilang jadul ya katanya, tapi lebih bandel dan maintenance-nya lebih murah. Kekurangan yang selanjutnya adalah buat beberapa orang mungkin transmisi ini akselerasinya kurang galak. Nah, gue nggak tahu yang CVT sih, gue rasa oke ya. Gue pernah coba juga di mobil Honda waktu itu, matic-nya jauh lebih responsif dibanding yang Suzuki Baleno ini. Tapi balik lagi ini relatif ya, karena ini tergantung dari penggunaannya. Jadi mungkin masing-masing driver punya kebiasaan nyetir yang beda-beda. Kekurangan yang selanjutnya, mobil bertransmisi matic biasanya relatif lebih boros dibanding yang bertransmisi manual. Nah, tapi untungnya di Baleno 2022 ini walaupun transmisinya matic, tapi dari pengalaman gue pakai selama hampir 6 bulan ini, gue rasa tetap irit kok. Jadi mesin dari Suzuki ini memang lebih efisien ya. Karena gue bandingin sama mobil gue yang sebelumnya, walaupun cc-nya lebih kecil dan manual, itu lebih boros dibanding Baleno 2022 ini. Tapi balik lagi semuanya bergantung sama kebiasaan nyetir dari drivernya. Kalau misalnya nyetirnya agresif, pastinya matic tuh jauh lebih boros dibanding yang manual. Tapi buat gue yang nyetirnya nyantai, terus nginjak pedal gasnya juga pelan-pelan diurut, nggak langsung akselerasi mendadak, itu buat gue sih sama iritnya ya. Kekurangan yang selanjutnya, mobil bertransmisi matic itu butuh biaya maintenance yang lebih besar dibanding mobil bertransmisi manual. Kenapa? Karena setiap 40.000 km itu kita harus ganti oli transmisi maticnya yang biayanya cukup mahal ya. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman punya mobil bertransmisi matic, itu jangan nekat nembus banjir atau genangan air. Kenapa? Karena kalau misalnya air sampai masuk ke gearboxnya itu bakal ribet sih urusannya dan biayanya bakal lumayan besar. Jadi kalau misalnya ketemu daerah yang kena banjir lumayan tinggi, lebih baik tunggu dulu, jangan diterjang. Ini beda dengan waktu gue pakai mobil manual untuk lewat banjir yang mungkin setengah ban atau di bawah itu masih lebih pede ya dengan nahan main kopling dan gasnya. Tapi karena gue baca-baca dan gue denger juga, nonton juga di YouTube, katanya kalau transmisi matic itu jangan sampai nekat nembus banjir. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Jadi teman-teman wajib banget ambil transmisi matic kalau misalnya teman-teman setiap harinya itu sering ketemu macet dan sering ketemu tanjakan atau area yang teman-teman lewatin biasa banyak polisi tidurnya. Itu better banget pakai transmisi matic. Kalau alasan gue sendiri kenapa akhirnya milih ngambil matic,
di Baleno 2022 ini karena kalau gue ambil dari pengalaman sebelumnya ya, memang untuk harga itu pastinya jauh lebih mahal ya dibanding yang transmisi manual. Waktu itu bedanya sekitar 13 atau 15 juta deh antara Baleno 2022 yang matic dan yang manual. Tapi setelah gue pakai selama beberapa bulan ini, gue merasa walaupun gue harus bayar lebih mahal, tapi gue puas karena pengalaman nyetirnya itu jauh lebih nyaman dan lebih nyantai untuk kaki sebelah kiri. Nggak cepet pegel kalau misalnya ketemu macet tuh, jadi kayak udah oh ya udah gitu, nggak kayak dulu kan kalau misalnya waktu masih manual pastinya bakal kesel banget dan kayak udah ngerusak mood aja gitu. Ketemu macet ditambah transmisinya manual, pasti kaki kiri bakal pegel banget waktu nyampe rumah. Selanjutnya soal efisiensi BBM, gue rasa untuk Baleno ini walaupun matic dan cc-nya 1500 cc, gue rasa ini tetap irit ya. Karena untuk di jalur luar kota kemarin gue sempat tes itu, konsumsi BBM-nya di kisaran 1:20. Yang gue rasa ini cukup bagus ya, walaupun di dalam kota itu gue bisa dapet sekitar 1:13-an. Ini sebanding dengan tenaga yang gue dapet dibanding dengan mobil gue yang sebelumnya, cc-nya lebih kecil. Kali ini untuk di tanjakan itu gue lebih nggak khawatir ya. Jadi kalau misalnya dulu waktu masih pakai Picanto, kalau misalnya mau nanjak yang lumayan ekstrim, itu harus matiin AC dulu. Jadi supaya mobilnya nggak kehabisan tenaga ya. Sedangkan waktu pakai Baleno ini stay di D pun nggak masalah, nggak harus sampai pindah ke 2 atau L. Dan karena di Baleno 2022 ini ada fitur Hill Hold Control atau Hill Start Assist tadi, jadi waktu di tanjakan itu gue nggak perlu khawatir mobilnya bakal mundur ke belakang waktu perpindahan kaki dari pedal rem ke pedal gas. Sedangkan waktu dulu masih pakai mobil manual itu harus mainin rem tangan, terus harus mainin koplingnya juga sama gas yang jauh lebih bikin pegel ya. Walaupun kalau misalnya gue udah bertahun-tahun pakai mobil manual sebetulnya nggak jadi masalah sih. Tapi dengan pakai transmisi matic itu ngendarain mobil jauh lebih nyaman dan bikin pengalaman nyetir itu jadi jauh lebih menyenangkan ya dibanding waktu pakai mobil manual. Selanjutnya soal maintenance transmisi maticnya. Untuk di Baleno 2022 ini gue sempet tanya, itu perlu ganti oli transmisi maticnya itu setiap 40.000 km. Jadi gue rasa masa pakai oli transmisi maticnya itu cukup lama ya, karena gue pikir kan dulu ganti oli transmisi matic itu harus sering. Ternyata nggak seboros itu juga pengeluarannya untuk maintenance mobil matic. Jadi walaupun beli barunya lebih mahal dibanding yang manual dan juga maintenance yang lebih mahal, tapi gue rela ya karena semuanya kebayar dengan kenyamanannya. Oh ya, alasan gue yang terakhir kenapa gue akhirnya pilih transmisi matic di Baleno 2022 ini, karena gue kebetulan berkesempatan dan dikasih rezeki untuk bisa beli mobil ini dalam keadaan baru. Jadi kan kalau misalnya beli bekas itu kan takutnya pemakaian sebelumnya mungkin kurang apik, pakai transmisi maticnya kan jadi takut masalah ya ke depannya. Karena gue kurang bisa ngeceknya juga dan takutnya apes dapet mobil yang transmisi maticnya kurang bagus karena pemakaian sebelumnya, itu bakal nambah biaya lagi ke depannya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga memang kebetulan punya kesempatan untuk bisa beli mobil dalam keadaan baru, lebih baik pilih yang matic. Nah, sekian sharing dari gua, semoga bisa nambah insight buat teman-teman yang mungkin mengalami kebimbangan yang sama waktu milih mobil mau manual atau matic. Yang pastinya teman-teman harus pelajari dulu kebutuhannya teman-teman seperti apa dan konsekuensi kalau misalnya pilih manual seperti apa dan konsekuensi kalau misalnya milih matic seperti apa. Itu masing-masing ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman oke dengan segala kekurangan yang manual, berarti teman-teman ambil manual. Dan kalau misalnya teman-teman oke dengan segala kekurangan transmisi matic, teman-teman ambil yang transmisi matic. Jadi pilihan sepenuhnya di tangan teman-teman, jangan sampai ngikut orang lain karena ikut-ikutan aja gitu, padahal kebutuhan tiap orang itu kan beda. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasi yang disampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.